Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan nomor BP 2010911007. Baiklah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Recovery, Rekristalisasi, dan Grain Growth. Yang pertama, saya ingin membahas tentang recovery. Recovery merupakan tahap awal proses anil, di mana terjadi restorasi sifat fisis logam hasil pengerjaan dingin tanpa mengalami perubahan kekuatan dan kekerasan material atau sifat mekanis material. Nah, pada proses ini berlangsung pada temperatur rendah. Selama tahap ini, strain energi yang tersimpan dilepaskan oleh pergerakan dislokasi. Efek utama dari recovery ini adalah pembebasan tegangan dalam bentuk internal stress yang disebabkan oleh pengerjaan dingin. Pada proses recovery ini, sering disebut juga sebagai proses stress leveling, karena pada proses recovery material melepaskan sebagian tegangan dalam dan pengurangan tegangan sisa. Jumlah fraksi yang dilepaskan dalam proses ini tergantung pada presentasi code word. Pada presentasi code word yang rendah, sebagian besar energi dalam dilepaskan, sehingga hanya terdapat sedikit energi yang tersisa untuk rekristalisasi. Ada beberapa mekanisme dari proses recovery ini. Terdapat 4 tahap mekanisme dari recovery. Yang pertama yaitu penghilangan point defect, yang mana penghilangan point defect atau frekuensi intersitial dengan difusi untuk menghilangkan dislokasi. Yang kedua yaitu penghilangan dislokasi. Nah, pada penghilangan dislokasi ini, tahap ini membutuhkan sejumlah dislokasi climb atau cross slip. Pada proses ini, terjadi bila dua dislokasi yang berlawanan terletak pada bidang slip yang sama, sehingga jika bertemu akan saling menghilangkan. Yang ketiga, yaitu poligoniasi. Yang mana poligoniasi ini merupakan penyusunan kembali dislokasi menjadi dinding sel dan terjadi penurunan tegangan kisi. Selama deformasi, sebagian daerah kisi melengkung. Kelengkungan disebabkan karena adanya penumpukan dislokasi dengan arah yang sama. Dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya yaitu Waalescan, yang mana atau disebut juga dengan penggabungan subbatas butir selama pertumbuhan subbutir, yaitu pada gambar yang sudah ditampilkan pada slide kali ini. Yaitu selanjutnya saya ingin membahas tentang rekristalisasi, atau disebut juga dengan pertumbuhan butir baru. Nah, ketika tahap recovery akan berakhir, pembentukan inti dari butir baru akan mulai terjadi. Proses rekristalisasi hampir sama dengan proses solidifikasi, di mana terjadi transformasi, nukleasi, dan pertumbuhan butir. Permukaan untuk pertumbuhan heterogen ini merupakan cacat mikrostruktur yang berupa batas butir dan inklusi. Butir baru ini terbentuk dengan mengorbankan butir lama. Butir-butir ini bebas regangan dan terikat dengan batas butir bersudut besar dengan mobilitas yang tinggi. Semakin tinggi persentase cold work, maka semakin kecil energi panas yang dibutuhkan. Ini berarti semakin rendah temperatur rekristalisasinya. Jika persen cold work semakin rendah, maka semakin besar energi panas yang dibutuhkan untuk menggerakkan dislokasi. Yang mana berarti semakin tinggi temperatur rekristalisasinya. Proses rekristalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada presentasi cold working. Presentasi cold working ini di mana semakin besar persen cold working, maka temperatur rekristalisasinya semakin rendah dan butir yang dihasilkan lebih kecil. Dapat kita lihat pada grafik pada slide ini. Yang kedua yaitu temperatur serta waktu. Temperatur dan waktu ini sebagai contoh untuk mendapatkan butir yang konstan pada besi selama 8 menit dibutuhkan temperatur sebanyak 675 derajat Celcius. Namun, jika temperatur diturunkan menjadi 550 derajat Celcius, maka dibutuhkan waktu selama 32 jam. Selanjutnya yaitu ada kelarutan impurities. Nah, pada kelarutan impurities ini
dia akan meningkatkan temperatur rekristalisasi. Dalam proses pengerolan, proses rekristalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada rekristalisasi statik dan dinamik. Yang mana proses rekristalisasi dinamis ini merupakan proses yang terjadi saat material sedang dideformasi. Itu pada gambar yang saya tunjukkan kali ini. Selanjutnya yaitu ada rekristalisasi dinamik, yaitu merupakan rekristalisasi yang terjadi setelah material mengalami deformasi. Terdapat beberapa perbedaannya, yaitu pada rekristalisasi dinamis ini material mengalami deformasi terjadi regangan pada material, dan jika regangan tersebut adalah regangan kritis, maka akan tersedia energi yang cukup untuk terbentuk inti baru pada batas butir. Sedangkan pada rekristalisasi statis, hampir sama halnya pembentukan nuklei terjadi setelah deformasi. Prosesnya dilakukan dengan temperatur yang tinggi di atas temperatur rekristalisasi dari materialnya. Pada proses rekristalisasi ini merupakan proses utama untuk mengendalikan besar butir dan sifat mekanik material. Untuk itu, proses ini diperlukan oleh industri pembentukan logam untuk meningkatkan sifat mampu bentuk setelah logam setelah proses pengerjaan dingin. Selanjutnya, terdapat komposisi material berdasarkan hukum rekristalisasi. Yaitu yang pertama itu diperlukan derajat deformasi kritis yang diperlukan sebelum terjadinya rekristalisasi. Peningkatan waktu anil menurunkan temperatur rekristalisasi. Yang ketiga, semakin tinggi derajat deformasi dan semakin rendah temperatur anil, maka butir akan semakin kecil. Selanjutnya, semakin besar butir awal, semakin tinggi derajat deformasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan temperatur dan waktu rekristalisasi yang sama. Dan yang terakhir, partikel terlalu dan dispersi halus partikel menghambat rekristalisasi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang grain growth atau disebut juga dengan pertumbuhan butir. Pertumbuhan butir ini merupakan proses pembesaran butir setelah berlangsungnya proses rekristalisasi. Nah, proses ini terjadi ketika rekristalisasi primer terbentuk secara sempurna. Karakteristik utama dari pertumbuhan butir ini yaitu bertambahnya ukuran butir. Nah, jika driving force dari recovery dan rekristalisasi berasal dari percent cold work yang tersimpan, sebaliknya driving force untuk grain growth berasal dari energi permukaan batas butir. Jika butir logam bebas regangan dipanaskan pada temperatur yang tinggi dan waktu yang cukup lama, maka batas butir cenderung berimigrasi dan menghasilkan pertambahan ukuran butir secara seragam. Laju pertumbuhan butir meningkat dengan meningkatnya persen cold work dan temperatur. Selain itu, adanya impurities yang larut maupun tidak biasanya merupakan laju pertumbuhan butir dan rekristalisasinya. Itu bisa kita lihat pada gambar grafik di bawah ini. Yang mana jika butir logam bebas regangan dipanaskan pada temperatur yang tinggi dan waktu yang cukup lama, maka batas butir cenderung berimigrasi dan menghasilkan pertambahan ukuran butir secara seragam. Ketika ukuran butir membesar, luas area total batas butir berkurang sehingga energi logam menurun. Nah, pertumbuhan butir dapat dicegah dengan adanya fase kedua yang terdispersi merata. Kemungkinan yang kedua adalah adanya suatu orientasi butir awal tertentu. Nah, laju pertumbuhan butir meningkat dengan meningkatnya persen cold work dan temperatur. Selain itu, adanya impurities yang larut maupun tidak biasanya merupakan laju pertumbuhan butir dan rekristalisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.